Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Kurniawati dari Politeknik Negeri Batam. Saya jurusan Mekatronika D4. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan program saya, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan membuat game, yaitu sebuah game yang bernama Tic-Tac-Toe. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang sudah familiar dengan game Tic-Tac-Toe, ada juga yang belum. Bagi yang belum tahu game Tic-Tac-Toe, bisa cari sendiri di internet kayak mana sih game Tic-Tac-Toe ini, atau enggak ikutin aja terus program yang akan saya buat. Nah, nanti ketahuan tuh game Tic-Tac-Toe kayak gimana. Oke, untuk pertama-tama sebelum kita membuat program, kita harus membuka Microsoft Visual C# 2010 Express. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Microsoft Visual C# 2010 Express. Nah, karena sebelumnya programnya udah saya buat, soalnya ini juga merupakan tugas dari dosen, jadi saya harus mengerjakannya terlebih dahulu agar tidak ada error. Kemudian saya buka. Di sini saya memberikan nama yaitu 1. Program saya namanya 1. Sebentar kita nunggu loadingnya kebuka. Soalnya kalau misalnya kita buat dari awal, nah itu tuh saya belum terlalu menguasai bagaimana sih cara membuat game Tic-Tac-Toe itu, bagaimana sih langkah-langkahnya. Kemudian saya harus mempelajari. Nah, ini dia sudah ada programnya. Pertama-tama ini yang saya blok. Ini adalah picture box, yaitu picture box kita dapat ambil pada sebelah kiri kita, yaitu ini picture box. Kemudian ini picture box 1, picture box 2, picture box 3, picture box 4, picture box 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini ada textbox. Ini ada button 3, ada button 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada label. Ini label 2 dan ini label 1-nya. Kemudian kita masuk ke program. Pertama, kita inisialisasikan dulu integer play. Ini integer play ini apabila kita mengklik button antara button ini 1, 2, 3. Kemudian P1 ini adalah kondisi awal picture box. Jadi sebelum kita runningkan program, jadi picture box itu semuanya bernilai 0. Kemudian saya buat create code export. Nah, di sini saya menginisialisasikan integer masukan karena sebelumnya di atas saya belum mendeklarasikan atau belum menggunakan. Kemudian masuk if masukan sama dengan 5. Nah, itu apabila kita memilih, pertama kita memilih tanda silang. Nah, terus itu kita letakkan pada picture box nomor 5. Kemudian jika masukan sama dengan 5, itu akan ditahan oleh picture box 2. Apabila picture box 2 bernilai 0, akan ditahan oleh picture box 2. Jika picture box 2 bernilai 1, maka akan ditahan oleh picture box 1. Jika picture box 1 bernilai 0, kemudian jika picture box 1 bernilai 1,
maka akan ditahan oleh picture box 3. Apabila tidak, akan ditahan oleh picture box 4. Apabila tidak, akan ditahan oleh picture box 6. Dan apabila tidak, akan ditahan oleh picture box 8. Apabila tidak, akan ditahan oleh picture box 9. Nah, jadi ini kondisinya. Apabila kita memasukkan tanda silang ke sini, akan ditahan oleh picture box 1, picture box 2, picture box 3, picture box 4, picture box 5, picture box 4, picture box 5, ataupun picture box 9. Soalnya dia ada di tengah-tengah. Kalau permainan jenis takto yaitu dia akan bernilai, skornya akan bernilai 1 apabila dia berjajar 3, 1, 2, 3 secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Nah, yang barusan saya jelaskan itu apabila untuk if masukkan 5 atau apabila kita menaruh gambar di picture box 5. Seterusnya kita masukkan 2 jika kita menaruh gambar X tersebut di 2, dan seterusnya hingga ke picture box 9. Hingga masukkan ke 9, dan kita menaruh gambar di picture box 9. Ini sampai dengan sini. Kemudian, kalau teman-teman pada bingung, gimana sih cara masukkan research? Dan ke kanan, choose image. Nah, jika belum ada gambar 01 dengan X, kita bisa import. Nah, kita tinggal pilih nih gambar mana yang mau kita gunain. Misalnya kayak ada ellipse di sini, ataukah ada K di sini, atau L. Nah, kita tinggal klik open, kemudian tinggal klik OK. Tapi ini tetap di non ya, karena kita nanti akan memilih apakah dia X atau dia 0. Nah, begitu seterusnya dengan picture box 1, picture box 2, ataupun kemudian untuk menambahkan program atau menambahkan event pada picture box itu kita klik picture box, kemudian kita cari properties, kemudian kita tambahkan event. Nah, untuk menambahkan event ini kita pilih yang klik, kita klik 2 kali, 1, 2. Nah, itu akan langsung masuk ke programnya. Nah, tapi sebelumnya program ini kosong ya teman-teman, karena nanti kita akan mengisinya. Nah, setelah itu kita isi dalam program ini. Jika tidak ada yang dipilih, maka akan keluar peringatan silakan masukkan pilihan Anda. Jika sudah dipilih, ataupun jika play lebih besar daripada 0, nah ini berarti jika play bernilai 1 atau 2, dan P2 dibandingkan dengan 0, kemudian if play persen 2 sama dengan 0, itu yaitu jika 2 habis dibagi dengan 2, maka akan keluar X, terus L, picture box 2, background image, properties insert 01, itu akan muncul nilai O. Nah, apabila dia keluar gambar X, berarti P2 bernilai 2, picture box 2 bernilai 2, dan jika tampilannya 0, maka picture box 2 akan bernilai 1. Nah, saya menggunakan COM Street Expert ini untuk
menyambungkan antara program yang ini dengan program yang di atas tadi, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Itu kan saya buat void com street expert, tanda buka kurung, integer masukan. Nah, jika integer masukannya 2, dia akan mengebaca itu. Begitu seterusnya dengan feature box 1 sampai feature box 9. Jangan lupa dibuat event kliknya. Kemudian ada label 1, itu akan menunjukkan bahwa siapakah yang akan menjadi pemenang dalam permainan ini. Nah, kemudian untuk membuat tombol reset, ini programnya. Kemudian untuk membuat tombol exit, itu tinggal application.exit titik koma. Kemudian untuk label ini tadi, untuk label ini adalah untuk untuk cek siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini. Kemudian sudah saya buatkan programnya. Void menang yaitu apabila P1 sama dengan P1 bernilai 2 dan P2 bernilai 2 dan P3 bernilai 3, maka karena yang bernilai 2 itu adalah X, maka tim X yang akan menang. Else if P1 bernilai 1 dan dibandingkan dan P2 bernilai 1 dan P3 bernilai 1. Karena yang bernilai 1 adalah O, jadi yang menang adalah O. Ini apabila jika P1 sama dengan 2 dan P2 sama dengan 2, P3 sama dengan 3, yaitu apabila feature box 1, feature box 2, dan feature box 3 itu terisi dengan X, maka yang menang adalah X. Begitu seterusnya hingga kita membuat program hingga kemungkinan menangnya itu siapa. Kemudian saya akan merunning program saya. Ini dia sudah running. Kemudian saya klik. Saya kan yang mengklik X, jadi saya adalah X dan komputer adalah O. Kemudian ini saya yang menang, yaitu Anda atau X yang menang. Dan ini tombol reset. Ini adalah tombol. Oke, baiklah. Terima kasih sudah mau melihat ataupun mengunjungi YouTube saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kemudian untuk apabila ada yang kurang ngerti, nanti akan saya beritahu di YouTube apa nama blog saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.